Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alvira Ramadhani, Laliana Hidayatullah, dan Miranda Novitalia akan menjelaskan sistem perekonomian Nabi Muhammad. Sistem masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tentu aturan-aturan tersebut bertujuan menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik agama, akal, harta benda maupun nasab keturunan. Ada dua periode pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama, masa sebelum kenabian atau sebagai pedagang. Setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad tetap menjalankan usaha perdagangan. Ia menjadi manajer sekaligus mitra dalam usaha dagang istrinya, melakukan perjalanan dagang di semenanjung Arab dan negeri-negeri perbatasan Yaman, Bahrain, Irak, dan Syria. Terlibat urusan dagang besar di festival dagang Ukas dan Zul Majas selama musim haji. Yuk. Pada musim lain sibuk mengurus perdagangan grosir di pasar-pasar kota Mekah. Nabi Muhammad selalu melakukan semua urusan dagang melalui agen-agennya dan hanya sedikit sekali bertindak sebagai agen untuk para pedagang lain. Kadang ia mengambil pinjaman berdasarkan gadai, membeli barang dengan tunai dan dengan pinjaman. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah kemudian mengangkatnya sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai pemimpin negara. Sebagai kepala negara, ia membuat kebijakan tentang: yang pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center; yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dan Ansor; yang ketiga, menjalin kedamaian dalam negara; yang keempat, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara; yang kelima, membuat konstitusi negara; yang keenam, menyusun sistem pertahanan negara; yang ketujuh, meletakkan dasar-dasar keuangan negara atau mendirikan Baitul Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Terus yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dan segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liliana Hidayatullah, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi Rasulullah SAW segera membuang sebagian besar tradisi dari nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan, karena pada saat terbentuknya Yatsrib tidak memiliki warisan berupa sumber keuangan, sehingga Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu ada 7. Yang pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin akuhan Islamiyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Lalu yang ketiga yaitu menjalin kedamaian dalam negara. Yang keempat, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara. Yang kelima, membuat konstitusi negara. Yang keenam, menyusun sistem pertahanan negara. Dan yang terakhir yaitu meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Lalu tradisi dan praktek ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan moneter pada masa Nabi Muhammad SAW. Dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional dan tingkatan partisipasi kerja melalui muzaraah, musakot, dan
mudharabah. Kebijakan pajak. Yang kedua itu kebijakan pajak, yaitu karat, ada krum, ada yang zakat. Yang ketiga itu anggaran, peraturan atau BPA, BBN atau cermat, yang di situ ada cermat, efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu kebijakan fiskal khusus, yang diminta itu membantu kepada muslim kaya seperti sukarela. Yang kedua itu kebijakan moneter, penetapan uang dinar dan dirham sehingga mata uang sah negara. Yang kedua yaitu fungsi uang untuk transaksi, kemudian untuk jaga-jaga saja. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.